yang biru dan tenang, kadang menyimpan badai yang gak kelihatan dari permukaan. Ya, beginilah Laut Ambalat. Dua negara serumpun, Indonesia dan Malaysia, sekarang saling pasang kuda-kuda. Disinilah kapal perang kedua negara pernah saling berhadapan. Tapi, siapa pemilik Shah Ambalat? Dan kalau amit-amit ketegangan ini meledak jadi perang, siapa yang bakal keluar sebagai pemenang? Jawabannya nggak sesederhana lihat siapa yang punya pasukan lebih banyak ya. Kita bakal bedah dari peta kekuatan, aset tempur, sampai skenario tempur yang bisa terjadi. Dan percaya deh, bagian akhirnya bisa bikin kamu mikir ulang soal arti kata damai. Nah, sebelum kita masuk ke skenario tempur di laut, kita harus tahu dulu nih, peta kekuatan kedua negara. Karena kalau kita nggak paham gambaran besarnya, susah buat ngebayangin siapa yang unggul kalau sampai amit-amit pecah perang di Ambalat. Menurut data Global Firepower, Indonesia ada di peringkat pertama militer terkuat di Asia Tenggara. Sementara Malaysia ada di posisi ke-7. Dari segi jumlah personil, Indonesia punya total 1.050.000 personil yang terdiri dari 400.000 aktif, 400.000 cadangan, dan 250.000 paramiliter. Bandingkan dengan Malaysia yang totalnya itu 264.600 personil, dengan 113.000 aktif, 51.600 cadangan, dan 100.000 paramiliter. Oke, dari jumlah, jelas kita unggul jauh ya. Tapi ada yang menarik nih kalau kita lihat dari rasio jumlah personil dengan total penduduk. Memang nggak ada standar baku, tapi banyak nih negara yang berusaha minimal punya 1% personil aktif dari populasi mereka. Faktanya, Indonesia itu cuma 0,1% personil aktif dari jumlah penduduknya. Malaysia, 0,3%. Memang nggak terlalu jomplang sih, tapi tetap menunjukkan kalau personil aktif kita masih jauh dari kata ideal. Dan ingat, di perang laut, angka besar belum tentu berarti menang. Karena setelah ini kita bakal bongkar aset tempur masing-masing yang bisa jadi penentu siapa sebenarnya yang lebih unggul. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin mata para military enthusiast berbinar-binar, yaitu aset tempur masing-masing negara. Kita mulai dari laut. Dari segi jumlah, Indonesia memang jauh berada di atas. Kita itu punya 7 fregat, 25 korvet, 14 kapal selam, 211 kapal patroli, dan 12 kapal perang ranjau. Sementara Malaysia cuma punya 2 unit fregat, 6 korvet, 2 kapal selam, 71 kapal patroli, dan 4 kapal perang ranjau. Tapi ingat, kuantitas besar nggak selalu berarti siap tempur maksimal. Kita masih punya kekurangan di kapal perang modern dan teknologi pendukungnya. Kemudian untuk negara, Indonesia punya 41 jet tempur dengan 29 diantaranya siap pakai plus 229 helikopter. Malaysia punya 26 jet tempur, 17 diantaranya siap pakai dan 45 helikopter. Di pasukan elit tempur laut, kita punya Kopaska yang fokus pada operasi ofensif dan sabotase. Malaysia itu punya Pascal, spesialis keamanan maritim dan penjagaan wilayah strategis. Indonesia memang unggul kuantitas nih, tapi Malaysia sering diunggulkan di teknologi. Contohnya, di tahun 2009, mereka sudah mengoperasikan 2 kapal selam siluman kelas Scorpene. Indonesia baru di tahun 2024 kemarin yang sepakat membangun kapal selam jenis yang sama dari Naval Group. Proses pengerjaannya baru dimulai pertengahan tahun ini, dan harus diakui juga, sebagian besar kapal selam yang dioperasikan oleh Indonesia sudah tergolong tua, lebih dari 40 tahun. Artinya, dalam duel laut nih, angka besar di satu pihak bisa ketemu teknologi mutakhir di pihak lain. Dan kalau ini sampai meledak jadi pertempuran di Ambalat, faktornya bukan cuma jumlah dan senjata, ada satu titik panas yang bisa memicu segalanya. Titik panas itu adalah Ambalat. Tapi kenapa sih Ambalat ini selalu jadi isu yang gak pernah selesai? Jawabannya sederhana, karena di bawah Laut Birunya itu tersimpan cadangan migas yang bikin iri siapapun. Data Kementerian ESDM, salah satu titik eksplorasi lapangan Aster, punya kapasitas produksi 30.000 sampai 40.000 barel minyak per harinya. Dan ini cukup buat bertahan sampai 30 tahun ke depan. Bukan cuma itu, Blok Ambalat dan Blok Ambalat Timur diperkirakan mengandung sekitar 62 juta barel minyak. Jadi wajar kalau semua mata tertuju ke sini. Secara hukum di tahun 1969, Indonesia dan Malaysia lewat perjanjian tapal batas kontinen sepakat kalau Blok Ambalat masuk ke wilayah Indonesia. Tapi,
Situasi berubah di tahun 1979, 10 tahun kemudian, ketika Malaysia merilis peta baru yang secara sepihak memasukkan blok Ambalat ke wilayahnya. Mereka bahkan membagi nih wilayah yang diklaim jadi dua konsesi minyak. Blok Y yang tumpang tindih dengan klaim Indonesia, dan Blok Z yang bersinggungan dengan klaim Filipina. Hasilnya, Ambalat jadi sumber gesekan diplomatik berulang dan penghambat hubungan bilateral. Tapi ingat, ini bukan cuma soal minyak dan gas, ini soal harga diri. Sejak awal tahun 2000-an, kapal perang kedua negara ini sudah beberapa kali saling berhadapan di sini. Mesin kapal meraung, meriam terarah. Tapi sejauh ini, semua masih sebatas unjuk gigi dan saling klaim. Pertanyaannya, kalau suatu hari gesekan ini berubah jadi tembakan pertama, siapa yang bakal unggul di laut? Kalau ketegangan di Ambalat ini benar-benar meledak, gambarannya kira-kira seperti ini. Kapal patroli Indonesia sedang berlayar rutin, lalu mendeteksi kapal perang Malaysia di radar. Jarak makin dekat, komunikasi radio tegang, dan semua senjata siaga. Di laut, jarak pandang bisa jadi ilusi. Musuh bisa muncul dari balik cakrawala kapan saja. Dari segi kekuatan, Indonesia unggul di jumlah. Fregat, korvet, kapal selam sampai kapal cepat rudal ngasih pilihan taktik serangan dari berbagai arah. Rudal anti kapal yang kita punya bisa menjangkau target jauh sebelum musuh terlihat mata. Tapi, Malaysia punya kartu truf, teknologi, dan kedekatan geografis. Pangkalan mereka itu lebih dekat ke Ambalat yang memungkinkan respon cepat. Sementara kapal perang mereka dibekali dengan radar modern dan sistem senjata canggih. Pertempuran di laut jarang berlangsung frontal seperti di film-film yang pernah kita lihat. Ini ya lebih mirip dengan main catur berkecepatan tinggi. Siapa yang lebih dulu melihat dan mengunci target, biasanya menang. Dan di sini, dukungan udara jadi pembeda besar. Jet tempur dan helikopter bisa memukul kapal musuh sebelum mereka sempat masuk jarak tembak. Jadi nih, meski di atas kertas Indonesia terlihat unggul, perang di Laut Ambalat bukan soal angka semata, tapi soal bagaimana setiap langkah dan detik digunakan. Salah perhitungan sedikit saja, kemenangan bisa berpindah tangan. Ya, di atas kertas kita bisa saja membicarakan siapa yang punya kapal lebih banyak, rudal lebih mematikan, atau jet tempur yang lebih cepat. Tapi di dunia nyata, perang bukan cuma soal menang atau kalah. Perang berarti ada nyawa yang hilang, keluarga hancur, dan masa depan generasi ikut terkubur. Ekonomi porak-poranda, hubungan diplomatik pun runtuh, dan luka sosial yang butuh puluhan tahun untuk sembuh. Dan itu berlaku untuk kedua pihak, Indonesia maupun Malaysia. Ambalat memang punya minyak, gas, dan nilai strategis. Tapi yang jauh lebih mahal dari itu semua adalah perdamaian. Bukan berarti kita harus lembek, justru sebaliknya. Indonesia itu wajib tegas menjaga setiap jengkal kedaulatan. Karena ketika bendera merah putih berkibar di lautan, ini bukan sekadar kain, tapi simbol harga diri sebuah bangsa. Upaya damai harus selalu jadi prioritas utama. Negosiasi, kerjasama, dan saling menghormati batas wilayah bisa menyelamatkan ribuan nyawa sebelum peluru pertama dilepaskan. Tapi, jika kedaulatan terus diinjak dan batas wilayah kita dilanggar, Indonesia tidak boleh ragu menunjukkan kekuatan. Bukan untuk memulai perang, tapi untuk memastikan kalau perdamaian tidak datang dari rasa takut, melainkan dari rasa saling menghormati. Karena pada akhirnya, Ambalat bukan cuma soal siapa yang lebih kuat di lautan. Ini soal, apakah kita bisa membuktikan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu tegas tanpa kehilangan akal sehat.